Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, nama saya Wirda Humairo dengan NIM 2005112423. Di sini saya akan menjelaskan dan berbagi ilmu kepada teman-teman semua tentang teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif ini merupakan mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 3 Sekolah Menengah Pertama atau SMP dengan KD 3.4, yakni menelaah struktur dan ciri kebahasaan pada teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Materi pembelajarannya terdiri dari struktur teks pidato persuasif, ciri kebahasaan teks pidato persuasif, dan model dari teks pidato persuasif. Sedangkan indikator yang akan dicapai nantinya itu terdiri dari menyimpulkan struktur teks pidato persuasif dan mengidentifikasikan ciri-ciri kebahasaan yang ada pada teks pidato persuasif itu. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam struktur teks pidato persuasif, tentunya kita akan mengulas sedikit tentang definisi dari teks pidato persuasif ini. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyampaikan suatu pendapat ataupun gambaran tentang suatu hal. Lalu, apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Nah, pidato persuasif ini sama halnya dengan pidato lainnya, hanya saja berisi sebuah ajakan kepada masyarakat ataupun pendengar untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, kita akan memasuki indikator yang akan dicapai dalam mata pembelajaran ini, yakni struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif terdiri dari 4 poin. Poin yang pertama adalah salam pembukaan, yang mana disampaikan dan dituliskan di awal pidato tersebut. Dan disarankan agar salam pembukaan ini mencakup semua aspek ataupun semua keyakinan agar tidak terjadinya suatu kesalahpahaman. Contohnya seperti salam penghormatan yang terhormat, salam pembukaan, Assalamualaikum, selamat pagi, ataupun selamat siang. Poin yang kedua adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini akan disampaikan hal-hal yang terkait dengan isi pidato secara singkat, seperti gambaran umum apa saja yang akan disampaikan di dalam pidato tersebut. Poin yang ketiga itu adalah isi pidato, yang mana berisi maksud dan tujuan untuk para pendengar pidato tersebut, serta adanya suatu ajakan yang menjadi ciri khas dalam teks pidato persuasif ini. Dan poin keempat adalah penutup. Bagian ini berisi salam penutup dan kesimpulan tentang pidato yang telah disampaikan, berisi permohonan maaf, ucapan terima kasih, serta salam penutup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri kebahasaan yang ada pada teks pidato persuasif. Yang pertama, teks pidato persuasif menggunakan kalimat aktif, yang berarti kalimat yang subjeknya sedang melakukan kegiatan, aktivitas, ataupun perbuatan. Yang kedua, pidato persuasif menggunakan kata tugas, sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan atau preposisi seperti di, ke, kata sambung atau konjungsi seperti dan, tetapi, kata sandang seperti si, para, kata tegas seperti kah, pun. Yang ketiga, teks pidato persuasif menggunakan kosakata emotif, yang mana kosakata yang berhubungan dengan emotif ataupun perasaan, sehingga pendengar pidato akan tersentuh ketika mendengar, membaca, ataupun menyimak dari pidato tersebut. Yang keempat, menggunakan kosakata bidang ilmuwan atau istilah, yang mana berhubungan dengan kosakata bidang-bidang ilmu atau kata asing. Yang kelima, menggunakan sinonim, yang mana artinya adalah memiliki pengertian atau makna yang sama. Yang keenam, kata benda abstrak, yang mana menggunakan kata benda abstrak atau tanpa wujud yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Dan yang terakhir adalah pembedaan, yang mana kata yang dapat merubah kata kerja atau sifat menjadi kata benda, yang mana sering diistilahkan atau dikenal dengan sebutan mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Baik teman-teman, itulah struktur teks pidato persuasif dan ciri kebahasaan yang ada pada teks pidato persuasif.
Selanjutnya saya akan menampilkan model dari teks pidato persuasif tersebut. Di dalam teks pidato persuasif yang telah ditampilkan, dapat kita lihat bahwa di sana terdapat salam pembukaan seperti Assalamualaikum. Kemudian terdapat pendahuluan ataupun pengantar untuk keisi pidatonya. Dan bisa kita lihat juga adanya isi pidato, sebuah kalimat ajakan, yang mana di situ tuliskan katakan tidak pada narkoba. Dan yang terakhir, strukturnya adalah penutup. Di sana bisa kita lihat ada permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutupnya. Demikianlah paparan materi tentang KD 3.4, yakni menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dan yang didengar. Selanjutnya, sebagai evaluasi pembelajaran, saya akan menampilkan 5 soal kuis untuk teman-teman jawab. Sistem kuisnya adalah 1 pertanyaan dan langsung jawaban, sehingga teman-teman pun bisa bersiap-siap sehingga nanti apabila muncul soal agar dapat membacanya dan langsung menjawabnya. Karena setelah soal itu diberikan, beberapa selang waktu akan timbullah jawaban yang benar atas pertanyaan tersebut. Oke teman-teman, itulah 5 soal kuis sebagai evaluasi pembelajaran pada materi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan ataupun ilmu baru bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.